apabila kita merujuk pada beberapa naskah Babad asal Jawa, seperti dalam Serat Kanda, Babad Tanah Jawi, dan juga di Cirebon itu ada namanya naskah Mertasinga itu, kita akan mendapati beberapa kisah yang mana kisah itu menceritakan terjadi pertentangan antara Sunan Kalijaga dengan Sunan Kudus. Pertentangan tersebut itu baik pertentangan masalah keagamaan maupun pertentangan masalah politik. Dan keduanya ini ya seperti bermusuhan begitu, digambarkan seperti bermusuhan, dan keduanya itu digambarkan berduel dalam pandangan politik dan pandangan keagamaan. Dari duel-duel pemahaman itu kemudian menimbulkan kisruhan di dalam kalangan umat. Nah, dalam kaitannya dengan hal itu, Bung Pi mencoba menguraikan mengenai akar masalah keributan atau duel pemahaman antara Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Adapun uraian mengenai kisah Sunan Kudus versus Sunan Kalijaga itu, demikian uraian. Pemirsa, bahwa sebagaimana diuraikan dalam naskah Mertasinga, bahwa ketika Sunan Kalijaga itu sedang berdakwah di Cirebon untuk membantu Sunan Gunung Jati, pada suatu hari itu Sunan Kalijaga itu dipanggil pulang oleh Sultan Trenggono. Oleh Sultan Trenggono itu dipanggil pulang. Dan kemudian pada suatu waktu, pemirsa, bahwa ketika bulan Ramadan itu hampir datang, sebagaimana pada umumnya, maka dilakukanlah sidang penentuan awal bulan Ramadan, kan begitu. Dan pada saat penentuan awal bulan Ramadan itu terjadi perdebatan yang hebat antara Sunan Kalijaga dengan Sunan Kudus. Jadi keduanya itu dengan pendapatnya masing-masing begitu. Sunan Kudus mengatakan bahwa awal bulan Ramadan itu hari ini, dengan mengajukan bukti-bukti yang diperoleh oleh Sunan Kudus. Sunan Kalijaga rupanya mengajukan awal bulan Ramadan juga menurut perhitungannya dan menurut bukti-bukti yang dimilikinya. Dan dalam naskah tersebut itu dikisahkan bahwa awal bulan Ramadan yang ditentukan atau yang diputuskan oleh kedua sunan itu berbeda begitu, berbeda hari. Namun singkat cerita, akhirnya Sultan Trenggono itu lebih memilih pendapat Sunan Kalijaga. Sultan Trenggono lebih memilih pendapat Sunan Kalijaga. Padahal waktu itu Sunan Kudus pada waktu itu adalah orang yang menjabat sebagai mufti di Kesultanan Demak. Sehingga dengan dipilihnya pendapat Sunan Kalijaga oleh Sultan Trenggono ini yang membuat kecewa Sunan Kudus begitu. Akhirnya selepas peristiwa itu bulan Ramadan itu diadakan sesuai dengan pendapat Sunan Kalijaga hari pertamanya itu, dan hari rayanya pun yang sesuai dengan hitungan yang Sunan Kalijaga. Dan selepas itu Sunan Kudus mengundurkan diri sebagai mufti dan imam Masjid Agung Kesultanan Demak. Nah, di sisi lain pemirsa, Sunan Kalijaga ini rupanya ya dimanja oleh oleh Sultan Trenggono. Bahkan Sunan Kalijaga ini dijadikan sebagai mufti kesultanan menggantikan Ja'far Shadiq atau menggantikan Sunan Kudus, dan kemudian Sunan Kalijaga juga diberikan tanah perdikan di Kadilangu, dan sehingga kemudian Sunan Kalijaga itu wafat di Kadilangu. Kemudian dalam beberapa referensi yang lainnya yang sebagaimana yang saya baca seperti dalam Serat Kanda dan juga Babad Tanah Jawi, bahwa
dikabarkan bahwa sebelum terjadinya peristiwa itu sebetulnya ketika Sultan Trenggono masih muda begitu, ketika Sultan Trenggono masih muda dengan kakaknya Raden Kikin masih muda, selepas wafatnya Pati Unus, Sultan Demak kedua ini kan terjadi perebutan tahta antara Trenggono dengan Raden Kikin. Nah, pada waktu itu pemirsa, antara Sunan Kudus dengan Sunan Kalijaga ini juga dalam memilih raja pengganti Sultan Unus atau Pati Unus juga berbeda. Dahulu Sunan Kudus itu lebih condong atau memilih Raden Kikin kan begitu. Sementara Sunan Kalijaga memang sejak dulu lebih senang terhadap Trenggono begitu. Dan tentunya mereka keduanya ini kan punya alasan masing-masing, baik Sunan Kudus maupun Sunan Kalijaga. Dan singkat cerita sebagaimana yang dikisahkan dalam serat itu, bahwa nantinya itu kan Sultan Trenggono atau Raden Trenggono itu istilahnya itu memenangkan pertempuran politik, karena Sultan Trenggono pada waktu itu atau Raden Trenggono pada waktu itu tega membunuh kakaknya Raden Kikin melalui anaknya kan begitu. Jadi Raden Kikin kan kisahnya kan dibunuh oleh Raden Mukmin, dan kemudian ya akhirnya Trenggono atau Raden Trenggono itu kemudian naik tahta. Jadi memang dari awalnya antara Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga ini dalam hal politik saja sudah berbeda begitu. Dan sehingga amat wajar ketika disambungkan dengan kisah yang dalam naskah Mertasinga itu, jika dalam hal keagamaan Sultan Trenggono itu sudah tidak cocok lagi jika Sunan Kudus itu masih menjadi mufti Kesultanan Demak ketika ia memerintah begitu ya, kira-kira ya kalau disambungkan. Bahwa pemirsa dalam kisah selanjutnya, bahwa ketika Sultan Trenggono itu wafat terbunuh dalam suatu peristiwa begitu kan kisahnya, rupanya Sunan Kudus ini juga ya masih memihak pada keluarga Raden Kikin kan begitu. Raden Kikin itu kan punya anak Arya Penangsang, dan Arya Penangsang itu didukung oleh Sunan Kudus kan begitu ya. Nah, sementara Sunan Kalijaga tetap mendukung anak daripada Sultan Trenggono ya, Sunan Prawoto itu. Jadi keduanya ini antara Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga ini bertentangan terus begitu, beda pendapat begitu. Dan singkat cerita sebagaimana kita ketahui bahwa nantinya itu kan Arya Penangsang itu dapat membunuh Sunan Prawoto, Sultan Demak pengganti Sultan Trenggono itu, dan kemudian merajakan Arya Penangsang menjadi Sultan Demak kelima dan memindahkan ibu kota Kesultanan Demak pada waktu itu ke Jipang kan begitu. Tidak sampai situ saja pemirsa, bahwa selepas Arya Penangsang naik menjadi seorang raja dengan berkedudukan di Jipang, Sunan Kalijaga rupanya tidak tinggal diam, karena Sunan Kalijaga itu nantinya ya mempengaruhi muridnya Jakatingkir atau Hadiwijaya untuk merebut tahta dari Arya Penangsang. Dan singkat cerita nantinya ini kan Arya Penangsang terbunuh oleh Jakatingkir melalui suruhannya kan begitu. Dan pada akhirnya nantinya Demak bubar, dan kemudian Jakatingkir atau Hadiwijaya menjadi menjadi Sultan Pajang, dan kemudian pada akhirnya Sunan Kudus juga wafat terbunuh. Ini artinya bahwa pemirsa, memang kalau kita memahami uraian daripada kisah kedua Sunan ini, memang sepertinya dalam dua kehidupan kedua Sunan ini, jika kita merujuk pada gambaran keduanya melalui Serat Kanda, Babat Tanah Jawi, dan naskah Mertasinga ini, memang keduanya selalu begitu ya, selalu bertentangan. Dan hal ini menurut saya itu adalah sesuatu yang wajar ya pemirsa. Menurut saya itu sesuatu yang wajar, karena memang dalam diri ulama atau seorang wali ya
mempunyai pandangan keagamaan dan pandangan politik yang berbeda. Sama halnya lah dengan pemilu yang kemarin-kemarin gitu kan. Kubu NU seperti Kiai Haji Said Akil, kemudian Habib Lutfi dan orang-orang NU pada umumnya itu kan mendukung Jokowi begitu ya. Dan kemudian kubu sebelahnya orang-orang seperti Habib Rizik, terus Ustadz Abdul Somad dan lain sebagainya, yang aliran lainnya itu selain NU itu mereka itu merapatnya ke Prabowo kan begitu. Dan kemudian ya hal itu lumrah begitu. Jadi keduanya itu saling berbeda dan saling mempengaruhi kesukaannya masing-masing begitu. Jadi paham keagamaan itu ada perbedaan di antara dua kubu itu, kemudian dalam hal politik juga berbeda. Dan dalam uraian sejarah yang saya sampaikan tadi itu pemirsa, bahwa jelas bahwa pihak yang kalah itu kan pihaknya Sunan Kudus begitu ya. Nah, maka Anda juga jangan heran jika kisah-kisah mengenai Sunan Kudus, kisah-kisah yang dikisahkan dalam beberapa babad, baik babad yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu menggambarkan sosok Sunan Kudus itu sebagai seorang wali yang pengis begitu ya, sosok seorang wali yang keras dan lain sebagainya. Ya karena memang yang menulis sejarahnya itu adalah pihak yang menang, pihak pendukungnya Sunan Kalijaga kan begitu. Nah, begitupun dalam masa sekarang ini. Jadi dari pihak-pihak yang kalah itu ya digambarkan sebagai ulama yang berperilaku buruk, seperti sebagaimana kita ketahui sekarang bahwa kelompoknya Habib Rizik, Ustadz Abdul Somad dan lain sebagainya itu digambarkan sebagai seorang yang radikal dan lain sebagainya, karena mereka itu ya dari golongan orang-orang kalah secara politik kan. Jadi karakternya itu dibunuh melalui penulisan sejarah atau penulisan uraian oleh orang-orang yang menang itu. Hanya saja memang kalau dulu itu sampai bunuh-bunuhan, kalau sekarang itu paling banter itu kan di penjara. Jadi itulah pemirsa bahwa memang dari dulu juga terjadi hal yang semacam itu. Jadi antara dua kubu ulama itu ya bertentangan, itu ya sudah berbeda, sudah biasa antara ulama kelompok A dan kelompok B, dukungannya beda, paham keagamaannya beda, saling bentrok, dan kemudian terjadi hal-hal semacam itu sudah biasa. Ya terbukti daripada kisah-kisah yang dapat kita temui sekarang.